Kembali lagi di Bincang MMA. Aduh, sorry. Kembali lagi di Bincang MMA. Kayaknya udah lama banget gua nggak bikin konten ini karena terakhir itu Easy UFC 287. Gua bikin kontennya UFC 287. Ya bener, ini di bulan puasa April tanggal 9 dan 1 bulan karena di sana setelah itu ada cuma UFC. Setelah itu ada UFC seru-seru sih, tapi UFC Holloway sama Allen, terus Pavlovich Blades, Song sama Simon, tapi nggak begitu yang kesini sih, yang Apex gue males ngebahas. Anyway, terus sekarang ada pay per view kembali lagi UFC 288 dan main eventnya itu Henry Cejudo balik lagi lawan Aljamain Sterling. Gue sih kayaknya bakal ngebahas cuma di comedy event sama main eventnya aja, karena Jessica Andrade sebenarnya pengen gue bahas, cuman malah Drew Dober juga gue aneh kenapa nggak di main card malah jadi di prelim, karena Drew Dober salah satu nama yang cukup oke ya. Anyway, tadinya main event co-main event di 288 ini itu si Charles Oliveira sama Beneil Dariush gitu. Dan ini banyak banget event yang nggak begitu disukain sama UFC fans. Gue nggak tahu fans casual atau fans cuman suka gitu doang. Tapi gue sih sangat menunggu nih UFC ini, karena memang beda lah sama tiga pay per view sebelumnya. John Jones Cyril Gane, Kamaru Usman Leon Edwards, Israel Adesanya dan Alex Pereira gitu. Ada John Jones yang balik, ada rematch antara Kamaru Usman Edwards, ada grudge match antara Izzy dan Pereira, dan sekarang ada Cejudo dan Aljamain Sterling, yang gue bisa bilang mereka ini adalah dalam tanda kutip puncak, nggak bisa dibilang puncak sih, tapi salah satu top, bisa dibilang puncak bantamweight main event gitu. Nanti kita bahas soal bantamweight division, tapi yang gue bahas itu Charles Oliveira dan Beneil Dariush yang harusnya headline di sini, dan yang menang bakal dapat title shot lawan Islam di Oktober di Abu Dhabi. Seperti biasa UFC ada di Abu Dhabi. Gua sih merasa ya kayaknya nama Charles Oliveira beberapa tahun ini jadi headline, dan Charles Oliveira itu sangat menarik dari segi skillnya. Jarang orang yang punya skill grappler atau jiu-jitsu itu disukain gitu. Biasanya kan orang yang kayak Khabib atau wrestling kan bisa, orang tuh lebih banyak suka sama fight boxing, sementara Charles Oliveira tuh karena skillnya yang keren, yang top of notch gitu, jadi dia kemarin pas jadi lightweight champion disukain. Sayangnya dia relinquish lightweight champion karena berat kelebihan 2,5 pound. Jadi harusnya menurut gue sih dia dapat 2 defense, tapi jadi cuma 1 title defense doang lawan Dustin Poirier gitu. Dan lawan-lawan yang dia kalahkan, Ferguson, Gaethje, Poirier, Michael Chandler, itu bukan orang-orang lagi on top gitu. Nah, kenapa orang jadi si Charles Oliveira ditunggu banget sama si fans, karena itu tadi gitu, karena menarik dan segala macam, dan dia nggak ada, jadi membuat si 288 ini jadi nggak ada main event. Dan untungnya ada Gilbert Burns yang baru aja di UFC sebulan lalu, UFC 287 itu ngalahin George Masvidal. Dia udah tahun ini udah 2 kali. Di Januari dia lawan Neil Magny, kemarin juga lawan George Masvidal, dan Belal Muhammad 2 weeks notice dia di kontrak buat UFC 88. Dan Belal Muhammad dari namanya udah kelihatan ya, Belal Muhammad, dia muslim, dan dia pernah cerita di Joe Rogan, lu mau nggak sih fight during Ramadan lagi? Terus gue sih nggak apa-apa, tapi kayaknya mending enggak deh gitu, kayak fokus Ramadan. Dan saat teman-teman Islam yang lain, teman-teman muslim jadi kayak Islam, Khabib gitu, umroh pas Ramadan, dia kayak harus di 2 minggu
jadi kan 2 weeks notice apa 3 weeks notice dia harus cutting weight, apalagi dia kalau fighter cutting weight kan harus apa namanya itu diprogram, nggak bisa langsung dari 190 biasanya kayak si Belal Muhammad tuh 190 apa 180, enggak mungkin 190 mungkin, terus untuk cutting 20 pound jadi 170. Dan Belal Muhammad untuk di kelas welterweight cukup kecil ya, lebih mirip lightweight daripada welterweight, dan dia berhasil 175 dia kemarin cutting weight, tapi lihat mukanya ini banget, celong bahasa Indonesia apa, jadi kayak kelihatan lah dia kayak dehidrasi apa segala macam. Dan ini bakalan jadi sebuah main event yang menarik menurut gue. Gilbert Burns selalu menarik, pertandingan fight-fightnya selalu menarik, apalagi menurut gue waktu dia lawan Usman dia belum kelihatan, ternyata pas dia lawan Khamzat, dan banyak orang yang bilang Khamzat kayaknya bakal menang secara gampang, dan ternyata si Khamzat kesulitan juga meskipun menang karena decision. Terus orang kaget atau ternyata Gilbert Burns bisa sekeren ini ya. Dari dua fight itu bakalan seru, dan dua orang ini, kalau Gilbert Burns sudah pernah dapat title shot sama Kamaru Usman, dan gue sih lebih pengen si Belal Muhammad yang menang. Dan gue nggak ngerti, dan banyak orang nggak ngerti semuanya, number one contender sekarang tuh Colby Covington, yang bisa dibilang Colby Covington tuh nggak ngalahin top 5, dia menang sama George Masvidal, dan George Masvidal itu udah out of rank lah. Terus menang sama Tyron Woodley dari 5 pertandingan. Dia kalah sama Kamaru Usman. Di satu sisi dia bisa draw money, dan feeling gue yakin dibanding Leon Edwards, Dana White kayaknya lebih pengen Colby Covington, karena Colby Covington lebih menjual. Bukan hanya dia karena disukain, gue yakin dia nggak banyak yang suka sama dia, tapi karena dia kontroversial, dan dia karakter wrestling fan, karakter heel, dan dia jadi bisa draw money gitu dibanding Leon Edwards sekarang. Leon Edwards lawan Bella, Leon Edwards lawan dia kayak nggak seru aja gitu. Kalau misalnya Leon Edwards lawan ini, kayak ini bisa ngejual nggak ya, gue feeling gue gitu. Kenapa Dana White pengen Colby Covington lawan Leon Edwards, dan kalau title-nya di drop ke Leon Edwards, kalau Leon Edwards menang, kalau Colby Covington menang, itu bakal lebih seru gitu untuk jadi welterweight, karena gue masih belum ngelihat Leon Edwards tuh as a meskipun gue suka ya kemarin Kamaru Usman lawan Leon Edwards, jadi gue milih Leon Edwards, dan emang dari skillnya bagus segala macam, hanya as a championship, karena championship itu lu harus punya karakter, lu harus bisa ngomong ke pers, lu harus bisa ya kayak layaknya Usman, Israel Adesanya, John Jones, GSP, McGregor, Khabib gitu. Jadi harus punya level, harus bisa level menjual, karena lu sebagai champion gitu. Nah, Leon Edwards belum punya, dan ini sebenarnya jadi pertanyaan, dan gue yakin kenapa Belal Muhammad belum dikasih momen itu, karena salah satunya mungkin Dana White, gue sih rada curiga, karena mirip kayak Khabib tuh panjang, gue nggak tahu sih Dana White atau UFC ada rasa sama orang Muslim ya, tapi dari dulu gitu Islam juga lama banget untuk dapat sampai waktu pas 2000 sebelum dia dikasih sama Charles Oliveira kan lama tuh untuk dia dapat nomor 1 contender, padahal dia udah menang win streak. Belal Muhammad juga sama, dia ngalahin kemarin tuh lawan Sean Brady. Terus malah tiba-tiba Colby Covington, aneh kan? Terus banyak lah Khamzat misalnya gitu juga. Banyak orang-orang yang gue sebut Muslim gitu. Kenapa kayak kesannya rasis ya? Tapi apa mungkin dari segi fightingnya apa gimana? Lu bisa lihat di Khabib berapa fight untuk dia bisa sampai dapat title shot, karena menurut gue sangat nggak adil. Waktu itu Khabib pernah ngalahin Rafael dos Anjos, ini itu sedikit ya, dan Rafael dos Anjos kalah tuh, dan itu lagi prime RDA, prime Khabib. RDA kalah, terus RDA tuh 3 kali win streak dan langsung dapat title shot, sementara Khabib tuh ada sekitar 5 title shotnya. Menurut gue ini sangat nggak adil, dan termasuk Belal Muhammad juga ya, sangat nggak adil menurut gue. Tapi gue sih sangat support, karena bukan karena Muslim juga, sama-sama Muslim, tapi karena ya he deserve lah si Belal Muhammad. Urusan nanti dia bisa menjual fight apa enggak, kita lihat nanti. Buktinya kan Kamaru Usman Muslim juga, dia Muslim nggak ya? Ya taruh dia Muslim, dia bisa menjual gitu.
Dan tadi sempat ngomongin championship yang nggak worthy apa segala macam. Ini sebenarnya kasusnya mirip kayak dua orang di main event ini, yaitu Henry Cejudo dan Aljamain Sterling. Yang lo nggak tahu, Henry Cejudo tuh wrestler. Dia itu kalau nggak salah ya, dia tuh dapat Olympic, kalau tuh Olympic gold medal Olympic di kelas 55 tuh berapa ya? Bantamweight apa? Di kelas 55 kg dia Olympic gold medal. Terus dia menang flyweight champion, dia menang bantamweight, makanya disebut triple C, triple champion gitu. Dibilang dari segi skill, gua sangat menggang Henry Cejudo. Tapi kasusnya mirip kayak Aljamain. Si Henry Cejudo tuh tidak bisa marketable. Tidak, namanya tuh tidak sebesar McGregor atau Daniel Cormier mungkin, karena dan di divisi waktu pas dia dulu di bantamweight itu belum sepanas sekarang. Dan tadi gue bilang ini adalah top match dari bantamweight tuh gila banget sekarang. Gue bisa bilang bantamweight itu menurut gue sekarang number one division. Dulu kan gue sering bilang kayaknya lightweight ya yang number one division, tapi gue bilang kayaknya sekarang number one division di UFC. Tapi dan juga underrated. Gila, lu kalau misalnya lihat bantamweight, coba kita lihat bantamweight rankingnya. Nih ngeri banget nih. Gue langsung buka dari UFC-nya langsung. Nih ya, nomor 1 championnya Aljamain, ada Merab. Terus ada Sean O'Malley, Corey Sandhagen, Peter Yan, Marlon Vera, Rob Font, Song Yadong, Dominic Cruz, Pedro Munoz, Ricky Simon dari 5. Belum ini kalau yang di 15 besar ada Umar Nurmagomedov, Adrian Yanez, Jonathan Martinez, Chris Gutierrez, Said Nurmagomedov. Itu wah, itu divisi yang seru-seru banget kemarin. Baru aja kita ambil dah Peter Yan lawan Sean O'Malley, itu Sean O'Malley menang. Terus kayak gitu, terus Merab lawan Peter Yan, ternyata Peter Yan kalah lagi di situ. Dan kita lihat Peter Yan nggak berkutik gini gitu. Terus Marlon Vera sama Corey Sandhagen, kita berharap Marlon Vera yang bagus apa segala, ternyata enggak. Ternyata Corey Sandhagen ternyata bagus banget. Di 5 besarnya aja udah udah ya sangat padat banget gitu, dan semuanya berpotensi untuk jadi champion. Belum lagi tambah Henry Cejudo gitu. Jadi makanya ini divisi yang sangat, menurut gue ini divisi sangat lagi bagus-bagusnya di bantamweight. Dan Henry Cejudo zaman dulu sama yang dulu ada di bantamweight sama Henry Cejudo yang sekarang, bantamweight yang dulu ada sama Henry Cejudo menang bantamweight sama sekarang tuh sangat berbeda dan sangat talented dan sangat beda banget lah. Dan gue tuh nggak yakin si Henry Cejudo bisa ada di, misalnya dia balik pun dia cuma menangin champion terus dia relinquish, mungkin ya kayak gitu. Kalau dari skill gue milih Henry Cejudo, tapi Aljamain Sterling itu sangat fascinating, sangat menarik lah untuk ditonton. Dia kasusnya mirip kayak Leon Edwards, nggak prominent champion. Dia waktu itu lawan Peter Yan, dan banyak orang bilang kontroversial karena harusnya dia kalah sama Peter Yan waktu. Jadi dia menang championnya tuh karena illegal nih dari Peter Yan, diskualifikasi, dia menang, terus dia kayak terus dia patah lehernya. Terus dia lawan Peter Yan kedua, Peter Yan kalah decision, dan masih orang merasa wah kurang. Terus yang di pertandingan dia defend kedua kali lawan TJ Dillashaw, shouldernya copot dan dia menang. Dan menangnya juga kayak orang-orang tuh ya elah, ini kan karena injury gitu. Dia belum mendapatkan lawan yang proper gitu, yang championship worthy. Gue nggak tahu nih kalau misalnya Henry Cejudo bisa, karena kan misalnya Aljamain menang terus ya kan dia kan ngalahin Henry Cejudo yang udah sekitar 3 tahun nggak fight gitu. Dan menurut gue salah juga. Menurut gue ya, kalau misalnya Aljamain tuh mau bener-bener menjadi championship yang proper, yang orang-orang suka, itu dia mungkin harus butuh berapa kali defense,
Dan yang kedua dia harus lawan-lawan yang kayak orang-orang kayak Corey, yang untuk misalnya dia Corey, Sean O'Malley, terus Song Yadong kayak gitu. Dia harus lawan orang-orang yang lagi prime atau merap kan, tapi merap kan teman dia. Orang-orang yang prime, orang-orang yang lagi topnya, terus dan muda dan segala macam. Dan kalau dia lawan dan dia menang, dia worthy lah gitu. Karena layaknya Israel Adesanya kan ngalahin Whittaker, ngalahin Vettori, ngalahin Paula Costa, Jared Cannonier kan itu udah ini banget. Usman juga ngalahin Tyron Woodley, Colby, Gilbert Ben, Masvidal dengan dia knockoutnya gitu. Jadi orang-orang tuh menerima dia emang bener championship worthy. Khabib ngalahin Conor McGregor, Dustin Poirier dan Gaethje itu kan emang dia worthy as a champion, bukan hanya sekedar ada kebetulan. Nah yang ini sama si Aljamain sekarang gitu, orang-orang masih ngeliat dia kan kebetulan, dia kan pas defense lawannya juga cedera, lawannya udah tua apa segala macem, kasihan sebenarnya. Tapi menurut gua si Aljamain Sterling evolve. Satu hal yang gua nggak suka, dia pernah bilang gua mau nanti dulu lah fightnya. Gue bilang aja, lu kan champion ya, lu mungkin boleh lu pas dia lawan TJ kalau nggak salah, gue title defense gue nanti lagi lah, gue mau fokus sama karir rap gue atau apa gitu. Terus gue bilang, lu kan champion, itu yang gue nggak suka. Lu bisanya champion ya, lu mau setahun cuma sekali kayak layaknya John Jones atau Kamaru Usman lah, bisa gitu setahun sekali doang untuk defend title. Gue nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman jangan diomongin ke publik kan lu kesannya jadi weak champion, kayak lu apaan sih lu champion, udah aja belakang layar kayak gitu-gitu, dan kesannya kayak pengecut gitu. Masa champion ngomong gitu kan kesannya penakut banget deh. Jadi itulah gue nggak suka dari Aljamain Sterling. Gue sih berharap kalau gue prediksi gue lebih milih Henry Cejudo untuk ini karena dari segi skill dan yang tadi untuk orang bisa jadi ngambil capture title-nya lagi. Salah, orang dari muda prime untuk menang juara itu satu hal ya, kayak layaknya banyak orang ya, kayak layaknya Conor McGregor, Khabib, Aljamain Sterling, banyak lah, Kamaru Usman segala macam. Tapi orang untuk kehilangan gelar dan bisa merebutnya lagi itu another thing. Nggak banyak elite level kayak gitu. Easy, Deves Guerrero itu, Amanda Nunes, GSP. Terus orang yang pindah divisi pindah divisi terus menang champion nggak banyak juga. GSP dan John Jones gitu. Dan GSP dan John Jones kesamaannya satu, mereka udah lama nggak fight. Pas waktu fight mereka menang. GSP waktu pas lawan Michael Bisping dia menang, John Jones lawan Cedric menang. Ini bisa kita lihat apakah Henry Cejudo layak bisa dibilang one of the bantamweight GOAT atau flyweight GOAT, atau emang dia cuma gimmicky Triple C yang ya udah gitu. Ini akan sangat menjadi fight yang seru menurut gue. Kalau lo nggak suka ya nggak, tapi menurut gue seru. Belal Muhammad, Gilbert Burns, Aljamain Sterling sama Henry Cejudo.